Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Desi. Sebelumnya izinkan kita perkenalkan diri, kami dari kelompok PP4. Hari ini kita akan mempresentasikan demokrasi menurut para ahli dari luar negeri dan juga dalam negeri. Sebelumnya izinkan kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dexter Maduna Purba, kemudian ada teman kita Janok Jeriel, Maureen Amira, Ikon Faiz, Ponix Xavier, Rama Amalia, dan juga Yusuf Farel. Sekarang kami akan mulai presentasi kita, yaitu teori-teori demokrasi menurut para ahli di luar negeri dan juga dalam negeri. Sebelumnya, kita akan jelaskan terlebih dahulu apa itu demokrasi dan juga demokrasi menurut kelompok kami. Demokrasi menurut kelompok kami yaitu sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dan berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Inti dari konsep ini adalah kedaulatan rakyat, yang berarti rakyat adalah sumber kekuasaan dan pemerintahan harus berjalan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Halo, sekarang aku akan lanjut dengan pengertian demokrasi dari para ahli di luar negeri. Pertama-tama yang kita akan jelaskan itu terdapat 3, yaitu yang akan aku jelaskan sekarang ada Aristoteles, kemudian Abraham Lincoln, dan juga terakhir adalah Harris Koch. Nah, sejarah awal mula ataupun latar belakang dari Aristoteles itu, dia merupakan filsuf besar dari Yunani kuno, yang dia itu lahir pada 384 sebelum Masehi dan juga wafat pada 322 sebelum Masehi. Nah, dia itu juga merupakan murid dari Plato dan juga menjadi guru bagi Alexander yang Agung. Kemudian juga karya-karya dia itu mencakup banyak. Dia itu juga merupakan filsafat. Nah, karya-karyanya itu juga mencakup banyak bidang seperti ilmu filsafat, logika, etika, ilmu pengetahuan, dan masih banyak yang lainnya. Sekarang, aku akan menjelaskan pengertian demokrasi menurut Aristoteles. Nah, menurut Aristoteles itu, demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Seperti yang sekarang di Indonesia juga seperti itu. Tetapi, perbedaan di sini adalah Aristoteles membedakan menjadi 2, yaitu demokrasi yang ideal dan juga demokrasi menyimpang. Nah, di kedua demokrasi ini terdapat 2 perbedaan. Yaitu menurut dia itu kalau demokrasi yang baik itu adalah ketika pemimpin itu dijalankan dengan kepentingan bersama-sama. Jadi tidak terpisah-pisah ataupun hanya beberapa kubu tertentu. Sedangkan untuk bentuk yang menyimpang itu adalah apabila di mana kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan kelompok, bukan secara keseluruhan tertentu, dan juga tentunya bukan untuk kepentingan umum. Government of the people, by the people, and for the people, yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu adalah pengertian dari demokrasi dari Abraham Lincoln, di mana kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, bukan dipegang oleh raja atau kelompok tertentu. Nah, latar belakang Abraham Lincoln ini tersendiri adalah ia lahir pada tanggal 12 Februari 1809 di Kentucky. Oke, selanjutnya ada pengertian demokrasi oleh Harris Koch. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebelumnya, siapa sih Harris Koch ini? Harris Koch ini adalah tokoh pendidikan dan pemikiran di bidang ilmu, sosial, dan politik. Pemikirannya tentang demokrasi dipengaruhi oleh sistem pengaruh barat, terutama konsepnya Abraham Lincoln, yang tentang government of the people, by the people, and for the people. Oke, setelah kita sudah membahas demokrasi menurut para ahli di luar Indonesia, sekarang kita akan bahas demokrasi menurut para ahli di Indonesia, yaitu terdapat 3 yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman kita. Nah, selanjutnya ada demokrasi yang benar menurut Muhammad Hatta. Ialah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang mencerminkan sifat dasar bangsa Indonesia, bukan demokrasi liberal ala barat. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902 dan wafat pada 14 Maret 1980.
Ia dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, serta menjadi sebagai wakil presiden pertama RI. Hatta menempuh pendidikan di Belanda dan aktif dalam pergerakan nasional melalui organisasi Indonesia. Nah, jadi sini ada pembahasan tentang demokrasi menurut Prof. Nurholis Manjid, seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang sangat berpengaruh dalam pengembangan pembaruan pemikiran Islam. Nah, beliau ini lahir di Jombang pada 17 Maret 1939 dan wafat pada 29 Agustus 2005. Nah, dia menempuh pendidikan di IAIN Jakarta, lalu meraih gelar doktor di University of Chicago. Karyanya dikenal luas karena membawa gagasan modernisasi pemikiran Islam agar relevan dengan perkembangan zaman. Nah, salah satunya pandangan menurut beliau adalah mengenai demokrasi, yaitu demokrasi harus sejalan dengan nilai-nilai Islam karena keduanya sama-sama menjunjung kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Artinya, praktik demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, namun dapat berjalan beriringan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan terbuka. Nah, pemikiran ini menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya sistem politik, tetapi juga sikap untuk menghargai kemanusiaan dan hak bagi setiap orang. Di sini ada Miriam Budiarjo. Pengertian demokrasi menurut beliau, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Latar belakang beliau lahir pada 20 November 1923 dan dia dikenal sebagai pelopor pendidikan ilmu politik di Indonesia. Ia menempuh pendidikannya di Universitas Indonesia dan melanjutkan studinya di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Ia berperan penting dalam mengembangkan pemahaman tentang demokrasi di Indonesia. Baik, itu saja dari kelompok kami. Kesimpulannya itu adalah demokrasi adalah mekanisme untuk mewujudkan kekuasaan rakyat dan menjamin kebebasan serta kesetaraan warga negara dalam berkehidupan bangsa bernegara. Sekian, terima kasih dari presentasi kami dari kelompok keempat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata, semoga bermanfaat. Terima kasih.